wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Prambon, Bapak Ibu Guru Keluarga Besar SMA 1 Prambon, Sohibul Bait sekeluarga yang sangat kami hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita panjenengan sedaya keluarga besar SMA 1 Prambon dapat berkumpul untuk mengadakan acara silaturahim halal bihalal keluarga besar SMA 1 Prambon. Mugi-mugi acara silaturahim dan halal bihalal pada siang hari ini benar-benar membawa keberkahan. Amin. Untuk sekolah dan untuk keluarga masing-masing. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita mengadakan puasa 1 bulan penuh sebagai perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki Syawal ini tugas ibadah selama 1 bulan alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan baik dalam kondisi sehat walafiat. Harapan kita yang pertama, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amal-amal ibadah lain yang kita laksanakan di bulan Ramadan juga menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sesuai dengan dawuh Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga dosa-dosa kita haqqullah dengan berpuasa, dengan sholat tarawih, dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, semoga dosa haqqullah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, selama 5 hari ini bisa kita jangkepi dengan ikhtiar, usaha, saling memaafkan agar dosa-dosa hak adami di antara kita juga termaafkan, sehingga benar-benar tidak ada dosa haqqullah maupun dosa haqqul adam. Dan yang paling penting, ending daripada ibadah puasa atau hikmah terbesar daripada ibadah puasa selama 1 bulan ini adalah perubahan hidup ketika kita memasuki bulan Syawal. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran,
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan pokok diadakannya, disyariatkannya ibadah puasa selama 1 bulan agar kita kembali hidup ini ke jalur yang benar, yakni menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hari raya doa kita semoga kita Idul Fitri. Idul Fitri itu maknanya kembali kepada fitrah manusia yang sebenarnya. Keranten ngeten para hadirin hadirat, manungsa niki makhluk tengah-tengah. Makhluk tengah-tengah antara makhluk yang cuma diberi nafsu saja tanpa akal, yakni hayawan. Di atas kita ada makhluk yang oleh Allah diberi akal saja dan dia tidak diberi nafsu, namanya makhluk malaikat. Sedangkan manusia niki dening Allah Subhanahu wa Ta'ala didadekno makhluk sing tengah-tengah, ada akal juga ada nafsu. Lah nafsu niki diberikan kepada manusia kata hikmah. Dengan nafsu kita menjadi kreatif. Dengan nafsu kita menjadi makhluk yang berbudaya. Dengan nafsu kita menjadi makhluk yang ada inovasi, ada usaha, ada ikhtiar. Makhluk niku nek mboten enten nafsune kados malaikat. Dadi sing tugase zikir namung zikir, yang tugasnya sholat cuma sholat, yang tugasnya bagi rizki cuma bagi rizki. Tapi sebaliknya, makhluk yang cuma ada nafsu tapi tidak ada akal seperti hewan, ia dikuasai oleh nafsu, yang dipikirkan cuma pribadinya saja tanpa berbakti kepada Tuhan dan tanpa punya rasa sosial. Jadi nafsu ini kali Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan, diberikan kepada manusia banyak manfaat apabila nafsu ini terkendali. Sebaliknya kalau nafsu ini tidak terkendali, manusia akan menjadi seperti hewan. Kalau manusia bisa mengendalikan nafsu sampai pengendalian yang tinggi, manusia ini rodok nyedeki sifat-sifat malaikat. Makanya sebenarnya manusia ini makhluk yang bertuhan, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlakul karimah, dan senantiasa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sehingga dari menungso niki rusak niki nafsu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat syariat selama 1 tahun sekali menungso niku diupdate, dioverhaul, dibersihi melalui lembaga Ramadan dengan syariat puasa 1 bulan. Makanya setelah kita berpuasa 1 bulan, menahan nafsu makan, menahan nafsu minum, menahan nafsu amarah, menahan nafsu syahwat, ending hasil daripada puasa selama 1 bulan, harapannya kita menjadi manusia yang idul fitrah,
kembali kepada fitrah manusia yang sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, semua rezeki yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hidup ada tugas-tugas untuk hidup bersyariat yang benar sesuai dengan tuntunan Allah yang telah disampaikan lewat Rasul, dan kita menjadi manusia yang sadar bahwa kita akan mati. Ketika kita mati, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin hadirat rahimakumullah, maka di dalam Al-Quran maupun dawuh-dawuh ulama ada di dalam Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dadi menungso niki kapan piyambake iman kepada Allah dan bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia ini akan menjadi manusia yang hidup sesuai dengan syariat dan tuntunan Allah. Kalau sudah begini ini di dunia bahagia dengan keberkahan hidup, di akhirat bahagia dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam makalah atau dawuh dari Sayyidina Abu Bakar, beliau bersabda, beliau dawuh begini, tuba liman aqluhu amiron, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Bejo banget, atau orang ini akan tinggi derajatnya, akan punya nilai tinggi orang ini ketika orang ini akalnya yang berkuasa, nafsunya kalah. Yang ini kapan akali sing menang, ilmu sing menang, akali kalah, yang baik bakal menjadi manusia yang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suwali'i wailun liman kana nafsuhu liman kana syahwatuhu amiron wa aqluhu asiron. Hancur, hancur bagi orang yang akalnya kalah, yang menang nafsunya. Maka harapan kita ketika kita hari raya ini benar-benar kita menjadi minal abidin. Harapannya kita menjadi orang-orang yang kembali kepada rel, kembali kepada kehidupan yang on the track, kembali kepada rel kehidupan yang sebenarnya, yakni manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.